Kita masuk pada materi yang pertama dari Basic Natural Science, yaitu tentang filsafat. Tentunya filsafat yang berhubungan dengan bagaimana kita memandang sebuah lingkungan atau sebuah fenomena yang berhubungan dengan cara berpikir kita. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, ada Tarzan dengan teman-temannya ini. Apa bedanya Tarzan dengan teman-temannya ini? Anda lihat ada gajah, ada gorila, ada kera, ada harimau, dan sebagainya. Apa bedanya Tarzan dengan mereka? Nah, kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang disebut dengan Homo sapiens. Artinya kita mempunyai kemampuan untuk berpikir. Berbeda dengan binatang yang lain, manusia mempunyai sebuah kemampuan di mana kita punya otak, kita punya neokorteks yang bisa membuat kita itu berpikir. Berpikir yang tidak sekedar menggunakan naluri atau insting, tapi kita bisa punya memori, kita bisa mempunyai cara pandang, kita bisa mempunyai kemampuan untuk melakukan visualisasi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, berpikir itu adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita secara rasional. Tentunya ini sangat berguna buat kita untuk bagaimana kita mengemukakan ide-ide, bagaimana juga kita mempercayai atau meyakini tentang ide-ide yang kita temukan. Filsafat berawal dari seorang filsuf dari Yunani kuno, di mana filsuf tersebut bernama Socrates. Socrates adalah bapak filsuf. Apa yang membedakan Socrates dengan pemikir-pemikir lain sebelumnya? Ketika manusia mengalami sebuah masalah atau melihat fenomena alam yang terjadi di masa lalu, manusia menghubungkan dengan adanya kekuasaan dari para dewa, ya. Misalnya gunung meletus dikatakan sebagai dewa-dewa sedang murka. Ada tsunami dikatakan bahwa itu hukuman dari para dewa. Nah, Socrates mulai menghapus mitos-mitos tersebut, bahwa yang alam ini terjadi bukan karena dewa-dewa campur tangan atau dewa-dewa marah, tapi ada penyebabnya. Nah, selanjutnya filsuf berikutnya yang sangat mempengaruhi pemikiran kita adalah Plato. Plato adalah murid dari Socrates. Kemudian ada juga Aristoteles, di mana Aristoteles ini adalah murid dari Plato. Jadi tiga tokoh filsuf ini, Socrates, Plato, dan Aristoteles, di mana Socrates adalah gurunya yang pertama, itu memberikan sebuah pandangan yang sangat luar biasa, sangat berpengaruh pada manusia hingga saat ini. Nah, Anda bisa lihat Socrates hidup pada masa 469 tahun sebelum Masehi hingga 399 sebelum Masehi. Plato 427 sebelum Masehi hingga 347 sebelum Masehi. Demikian juga Aristoteles 384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi. Kita akan bahas awal pertama, yaitu Socrates, yakni bapak filsafat. Socrates, seperti Anda bisa lihat gambar atau patungnya ini, yang tidak terlalu tampan. Memang Socrates ini penampilannya itu barangkali mirip orang-orang jalanan yang memang suka belusukan di pasar-pasar. Dan dia selalu menggunakan cara atau metode yang berbeda dari sebelumnya. Socrates bukanlah pemikir pertama. Sebelum-sebelumnya Socrates sudah ada para filsuf atau para
pemikir yang memberikan pandangan-pandangan di masanya. Tapi Socrates adalah satu yang terbesar. Dan Socrates memulai sebuah metode dalam rangka mencari kebenaran, yakni dengan metode berpikir rasional. Dan ini yang merevolusi dunia. Socrates mengusahakan orang itu untuk selalu berpikir. Dan kapan sih orang itu berpikir? Kalau misalnya Anda ditanya, dari 24 jam hidup kita sehari, berapa persen Anda berpikir? Apakah ketika Anda misalnya tidur Anda berpikir? Apakah ketika Anda membaca Anda berpikir? Kalau misalnya teman-teman main game, apakah Anda berpikir? Belum tentu, ya. Karena berpikir itu hanya terjadi ketika Anda mendapatkan pertanyaan, baru Anda berpikir. Tanpa mendapatkan pertanyaan, biasanya orang tidak berpikir. Mungkin orang mengingat bukan berpikir. Ya. Berpikir adalah mencari sebuah jawaban. Nah, ini merangsang generasi di masa Socrates untuk menemukan diri, yaitu dengan cara berpikir untuk diri kita sendiri. Jadi Socrates menggunakan sebuah metode di mana dia bertanya pada orang-orang. Misalnya, menurut kamu awan itu apa? Menurut kamu kalau misalnya gunung meletus itu karena apa? Jadi selalu ditanyakan, selalu bertanya, sehingga orang itu mau tidak mau harus berpikir mencari jawabannya, dan itu dikejar terus. Ya. Jadi satu pertanyaan ada jawaban, dan jawaban itu dibuat pertanyaan berikutnya. Itu adalah metode yang digunakan oleh Socrates. Dan Socrates mengatakan bahwa knowledge is virtue. Jadi artinya kebijakan itu ada pada pengetahuan. Socrates juga yakin bahwa dalam diri seseorang itu semuanya itu ingin berbuat baik. Hanya saja orang cenderung tidak tahu bagaimana caranya untuk berbuat baik. Misalnya, orang katakanlah pada dasarnya orang itu ingin jadi orang yang baik. Ini inti yang dikemukakan oleh Socrates, tapi tidak semua orang itu tahu caranya. Dan dia tidak tahu bagaimana untuk berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik itu harus diajarkan. Ya, diajarkan, oh beginilah caranya untuk berbuat baik. Sebab kalau tidak diajarkan, orang cenderung untuk melakukan apa saja. Bagaimanapun Socrates mengatakan bahwa dia tidak pernah menjadi seorang guru atau pengajar. Sebab Socrates itu hanya datang ke pasar, datang ke pertemuan-pertemuan, dan dia bertanya. Karena Socrates itu lebih pada mengajak orang untuk berpikir. Sehingga metode Socrates ini adalah proses untuk menemukan kebenaran melalui mengajukan pertanyaan. Bagi Socrates, semua pengetahuan itu ada di sekitar kita. Hanya saja kita belum menemukannya. Kita memang perlu untuk mencari tahu. Kita perlu untuk menelusurinya. Dan dunia ini seringkali tidak siap dengan ide-ide yang baru. Ya. Akibatnya apa? Memang Socrates mendapatkan sebuah pengadilan karena dia dituduh mempengaruhi generasi muda di Athena, yaitu akhirnya Socrates harus dihukum mati. Dia kemudian meminum racun karena dia dianggap sebagai seorang yang melakukan penghasutan dan sebagainya. Memang Socrates dia mengatakan bahwa bukan kematian itu yang ditakutkan, ya, karena kematian adalah sebuah hal yang luar biasa, ya, sebuah anugerah buat manusia, karena semua manusia juga pasti akan mati. Socrates tidak menulis apapun karena dia hanya jalan ke sana kemari bertanya tentang banyak hal,
Namun apa yang dipertanyakan dan jawaban-jawaban yang ada, dialog-dialog yang terjadi itu ada yang mencatat, dan yang mencatat itu adalah Plato. Plato adalah muridnya. Nah, mengenai Plato akan kita bahas dalam materi pembelajaran tersendiri.